Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Untuk mempersingkat waktu, perkenalkan kami di sini dari kelompok 5 yang terdiri dari saya sendiri, Hana Usmila, yang kedua ada Ismiwati, yang ketiga ada Lindawati, yang keempat ada Baiwini Januarni, dan yang terakhir ada saudari Mila Wahyuni. Di sini kami akan mempresentasikan tentang sistem ekskresi. Langsung saja untuk slide pertama yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Sebelum kita masuk ke slide-slide selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan apa itu sistem ekskresi. Sistem ekskresi ini adalah pengeluaran zat sisa metabolisme yang sudah terakumulasi di dalam tubuh makhluk hidup agar keseimbangan tubuh tetap terjaga. Setiap makhluk hidup itu melakukan proses-proses biologis yang berupa pembongkaran dan penyusunan yang disebut metabolisme. Metabolisme ini akan menghasilkan zat yang berguna bagi tubuh dan zat yang tidak berguna bagi tubuh atau yang disebut dengan zat-zat sisa yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Sisa hasil metabolisme ini akan dikeluarkan melalui alat-alat pengeluaran. Apabila zat sisa hasil metabolisme ini tidak dikeluarkan, maka akan menyebabkan tubuh keracunan. Zat-zat sisa yang dikeluarkan tubuh itu berupa karbon dioksida atau CO2, amonia, dan air atau H2O. Proses pengeluaran zat sisa metabolisme ini disebut dengan sistem ekskresi. Sistem ekskresi ini merupakan sistem yang berperan dalam proses pengeluaran zat-zat sisa atau zat yang tidak diperlukan oleh tubuh manusia. Zat-zat sisa ini berupa urin, keringat, atau sebuah udara yang dikeluarkan melalui pernapasan. Pada sistem ekskresi manusia, sisa-sisa metabolisme ini dapat diserap, kemudian diproses dan akhirnya dikeluarkan melalui alat-alat sistem ekskresi yang berupa di sini yang pertama ada kulit, yang kedua ada paru-paru, yang ketiga ada hati, yang keempat ada ginjal, dan yang kelima ada rektum dan anus. Langsung saja ke slide yang kedua. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sistem ekskresi pada kulit. Kulit ini merupakan lapisan terluar pada tubuh manusia. Kulit dibagi menjadi beberapa bagian. Bagian terluar itu disebut dengan bagian epidermis, bagian tengah disebut dengan bagian endodermis, dan bagian dalam yaitu bagian dermis. Kulit ini sangat sensitif terhadap sebuah rangsangan di sekitar lingkungan hidup, seperti pada panas matahari, debu, dan asap knalpot. Di sini pada gambar sudah tertera bagian-bagian kulit, yaitu ada pori-pori, ada rambut, yang tadi saya sebutkan bagian terluar yaitu bagian epidermis, yaitu ada kulit jaringan pangkal bawah kulit, dan kelenjar minyak. Nah, di sini saya akan hanya menjelaskan sedikit bagian-bagian dari kulit. Selanjutnya nanti akan disampaikan oleh teman saya pada slide selanjutnya. Kulit ini berfungsi sebagai organ ekskresi di mana dia akan mengeluarkan sebuah keringat atau kelenjar keringat yang dihasilkan melalui aktivitas makhluk hidup. Jika tidak dikeluarkan hasil ekskresi pada kulit ini, maka akan menyebabkan keracunan pada tubuh manusia. Jadi, hasil ekskresi pada kulit akan dikeluarkan berupa kelenjar keringat atau keringat. Selain berfungsi mengeluarkan keringat,
Kulit juga berfungsi sebagai melindungi atau perlindungan terhadap kerusakan fisik makhluk hidup atau serangan kuman yang ada di sekitar lingkungan makhluk hidup. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Untuk lebih jelasnya bagian-bagian kulit nanti akan disampaikan oleh teman saya pada slide selanjutnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismiwati, NIM 190104033 dari kelas B yang akan melanjutkan materi terkait susunan bagian kulit dan fungsi kulit. Seperti yang kita lihat, lapisan kulit dibagi menjadi 3, yaitu lapisan epidermis, dermis, dan hipodermis atau lemak subkutan. Yang pertama yaitu lapisan epidermis atau lapisan kulit ari. Lapisan epidermis ini terdapat pada bagian kulit yang paling luar dan sifatnya sangat tipis. Lapisan epidermis ini dibagi menjadi 2, yaitu lapisan tanduk dan lapisan malpighi. Lapisan tanduk yaitu sel-sel yang mati yang mudah mengelupas, dan pada lapisan tanduk ini tidak terdapat serabut saraf, sehingga pada lapisan tanduk ini tidak dapat mengeluarkan keringat. Yang kedua adalah lapisan malpighi. Lapisan malpighi ini kebalikan dari lapisan tanduk. Lapisan malpighi terdapat di bawah lapisan tanduk yang terdiri dari sel-sel yang hidup yang memiliki kemampuan untuk membelah diri. Dan di dalam lapisan malpighi ini terdapat juga pigmen. Nah, pigmen ini yang akan menentukan warna kulit. Lapisan yang kedua yaitu lapisan dermis. Lapisan dermis ini sifatnya lebih tebal dari lapisan epidermis. Lapisan dermis ada bagiannya yaitu kelenjar minyak, yang dimana kelenjar minyak ini berfungsi untuk menghasilkan minyak agar kulit kita tidak kering. Dan selanjutnya yaitu hipodermis atau lemak subkutan. Lemak subkutan ini atau lapisan dermis di antara lapisan jaringan ikat bawah kulit dengan dermis dibatasi oleh sel lemak. Lemak ini berfungsi untuk menahan gesekan atau benturan kulit serta sumber energi dan penahan suhu tubuh. Kandungan keringat ini kandungan keringat bukan hanya air saja, akan tetapi terdapat garam, gula, serta urea dan amonia yang terdapat pada kulit. Urea dan yang diproduksi oleh ginjal atau hati ketika tubuh memecah protein. Yang selanjutnya adalah kelenjar keringat. Kelenjar keringat ini dibagi menjadi 2, yaitu kelenjar ekrin dan kelenjar apokrin. Kelenjar ekrin ini keringatnya tidak mengandung protein dan lemak, dan biasanya kelenjar ekrin ini biasanya terletak di tangan, kaki, dan kening. Dan selanjutnya yaitu kelenjar apokrin. Kelenjar apokrin yaitu kebalikan dari kelenjar ekrin. Keringatnya mengandung protein dan lemak, dan biasanya terjadi pada ketiak dan kemaluan. Selanjutnya saya akan menjelaskan proses keluarnya keringat dalam tubuh. Proses pengeluaran keringat yaitu diatur oleh otak, yang diatur oleh hipotalamus. Hipotalamus ini terdapat pada otak. Hipotalamus adalah bagian dari otak yang mampu mengeluarkan bahan kimia atau hormon yang dibutuhkan untuk mengendalikan organ dan
organ dan sel dalam tubuh. Fungsi utama hipotalamus adalah homeostatis, yaitu untuk memastikan atau mempertahankan kestabilan dalam tubuh. Hipotalamus ini juga dapat menghasilkan enzim endokrin, yang dimana enzim endokrin ini yang akan bekerja mempengaruhi kegiatan kelenjar keringat. Jika suhu tubuh berubah, maka dia akan merangsang pusat pengaturan suhu dari hipotalamus. Rangsangan tersebut akan diteruskan ke saraf simpatik menuju kelenjar keringat. Nah, kelenjar keringat ini akan menyerap air dan garam serta urea dari kapiler darah, kemudian mengirimkannya ke permukaan kulit berupa keringat. Yang selanjutnya yaitu fungsi kulit. Yang pertama yaitu mengeluarkan keringat, pelindung tubuh, menyimpan kelebihan lemak dan mengatur suhu tubuh, dan tempat pembuatan vitamin D. Yang pertama yaitu mengeluarkan keringat. Seperti yang kita ketahui, kulit kita dapat mengeluarkan keringat pada saat kita kepanasan atau stres. Pada suhu tersebut, kisaran normal dengan cara mengeluarkan keringat. Dan jika kedinginan, pembuluh kulit akan menyempit untuk menahan panas tubuh tersebut. Yang kedua yaitu pelindung tubuh. Maksudnya pelindung tubuh itu adalah kulit ini dapat melindungi tubuh kita, yaitu melindungi otot, ligamen, tulang, pembuluh darah, sel saraf, serta organ di dalam tubuh dari gangguan lingkungan, perubahan suhu, dan tekanan atau faktor eksternal. Yang selanjutnya yaitu menyimpan kelebihan lemak dan mengatur suhu tubuh. Menyimpan kelebihan lemak yaitu fungsi dalam hipotermis, yaitu untuk melindungi tubuh dari panas dan dingin, serta cadangan energi, dan sebagai bantalan yang melindungi organ tulang, otot, dan dalam tubuh manusia. Dalam organ tubuh manusia. Yang selanjutnya yaitu mengatur suhu tubuh. Pengeluaran keringat dan menyesuaikan aliran darah di pembuluh kapiler. Pada suhu tinggi, suhu tubuh akan mengeluarkan keringat dalam jumlah yang banyak, serta memperlebar pembuluh darah sehingga panas akan kebawa keluar dari tubuh. Yang terakhir yaitu tempat pembuatan vitamin D. Seperti yang kita ketahui, jika kita berdiri di atas terik matahari, maka matahari itu akan menghasilkan UVE and UVB, yaitu sinar ultraviolet, yang apabila terkena kepada permukaan kulit, maka tubuh akan mengelolanya menjadi vitamin D. Vitamin D ini sangat dibutuhkan untuk membantu fungsi metabolisme kalsium dan imun tubuh. Waktu yang tepat untuk mendapatkan vitamin D yaitu pada saat jam 10-11 ke atas, atau jangan terlalu panas. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lindawati akan melanjutkan materi yaitu tentang paru-paru dan hati. Paru-paru adalah organ yang sangat vital bagi kehidupan manusia. Karena tanpa paru-paru, manusia tidak dapat hidup. Dalam sistem ekskresi ini, paru-paru berfungsi untuk mengeluarkan CO2 dan H2O. Paru-paru pada manusia berjumlah 2 atau sepasang. Di dalam paru-paru terjadi proses pertukaran antara gas oksigen dan karbon dioksida. Di sini kalian bisa lihat
gambar dari paru-paru beserta namanya. Yang pertama yaitu lobus. Paru-paru dibagi menjadi belahan atau dapat disebut sebagai lobus. Pada bagian paru-paru kanan memiliki 3 lobus, sementara paru-paru kiri memiliki 2 lobus. Selanjutnya yaitu bronkus. Bronkus adalah cabang batang tenggorokan yang berada setelah tenggorokan atau trakea dan berada sebelum paru-paru. Berfungsi untuk memastikan udara masuk dengan baik. Selain itu, bronkus juga berfungsi sebagai saluran udara. Jadi udara yang masuk tersebut dipastikan masuk dari trakea menuju alveolus. Selanjutnya yaitu bronkiolus. Bronkiolus adalah cabang dari bronkus yang berfungsi sebagai penyalur udara. Jadi udara dari bronkus menuju alveoli akan disalurkan melalui bronkus. Selain itu, bronkus juga berfungsi untuk mengontrol jumlah udara. Jadi udara yang masuk dan keluar akan dikontrol ketika proses bernapas sedang berlangsung. Selanjutnya yaitu alveoli. Alveoli berfungsi sebagai tempat oksigen dan karbon dioksida saling tukar-menukar. Setelah itu pleura. Pleura adalah membran tipis dengan lapisan ganda yang melapisi bagian paru-paru. Lapisan ini akan mengeluarkan cairan atau biasa disebut dengan pleural fluid atau disebut cairan serous. Berfungsi sebagai pelumas bagian dalam rongga pada paru-paru, agar paru-paru tidak teriritasi ketika mengembang atau terkontraksi saat melakukan proses pernapasan. Jadi, sistem ekskresi dari paru-paru ini mekanismenya yaitu udara masuk ke hidung lalu melalui trakea atau tenggorokan, setelah itu dipilah ke bronkus dan bronkiolus, setelah itu masuk ke alveolus. Di alveolus itu terjadi tempat pertukaran CO2 dan H2O. Setelah itu oksigen yang ada di alveolus akan diserap oleh pembuluh darah, disalurkan ke jantung. Proses metabolisme ini menghasilkan karbon dioksida yang diserap oleh darah dan dibawa kembali ke paru-paru untuk dikeluarkan dalam bentuk gas dan cairan, yaitu CO2 dan H2O. Baik, selanjutnya yaitu tentang hati. Hati merupakan kelenjar terbesar yang terdapat dalam tubuh manusia. Sebagai alat ekskresi, hati menghasilkan empedu yang merupakan cairan jenis kehijauan. Di situ kalian bisa lihat gambar hati dan bagian-bagiannya, yaitu pankreas yang berwarna pink dan yang warna hijau yaitu empedu dan berwarna merah itu hati. Di dalam hati itu sama seperti paru-paru, hati juga memiliki lobus kiri dan lobus kanan. Lobus kanan yaitu bagian pada hati yang paling besar, yang ukurannya lebih besar, yang berfungsi sebagai pusat pemrosesan utama hati. Dan lobus kiri yaitu bagian yang lebih kecil dan lebih pipih, dan berfungsi sebagai pusat pemrosesan utama hati.
Selanjutnya ada lobus kuadrat. Lobus kuadrat berada lebih rendah dari lobus quadratus. Selanjutnya yaitu ligamen Falcrofon, yaitu memisahkan lobus kanan dan kiri. Selain itu, jadi penyangga hati agar bisa tetap berada pada tempatnya. Dan yang terakhir yaitu vena hepatica, yaitu pembuluh darah yang berfungsi mengangkut darah yang terdeoksigenasi dan darah yang sudah disaring oleh hati. Terdeoksigenasi maksudnya itu darah yang mengandung karbon dioksida. Yang terakhir yaitu empedu. Empedu adalah cairan berwarna hijau kekuningan yang mengandung pigmen bilirubin, biliverbin, dan urobilin yang diproduksi dan disekresikan oleh hati. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Baik Winnie Januarni. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang fungsi hati. Hati memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, menghasilkan empedu yang berasal dari perombakan sel darah merah. Sebagai alat ekskresi, hati ini akan menghasilkan empedu yang merupakan cairan jernih kehijauan yang di dalamnya mengandung zat warna atau bilirubin, garam empedu, kolesterol, bakteri, serta obat-obatan. Yang kedua, menetralkan racun yang masuk ke dalam tubuh dan membunuh bibit penyakit. Hati akan menetralkan zat racun yang masuk ke dalam tubuh sebelum beredar ke seluruh tubuh. Hati akan menyerap zat racun seperti obat-obatan dan alkohol dari sistem peredaran darah, kemudian akan dikeluarkan bersama dengan getah empedu. Yang ketiga, mengubah zat gula menjadi glikogen dan menyimpannya. Yang keempat, membentuk protein tertentu seperti albumin dan globulin dan merombaknya. Yang kelima, tempat untuk mengubah provitamin A menjadi vitamin A. Yang keenam, tempat pembentukan protrombin dan fibrinogen yang berperan dalam proses pembekuan darah. Yang ketujuh, merombak kelebihan asam amino, dan yang terakhir tempat pembentukan urea. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ginjal. Ginjal atau ren disebut juga sebagai buah pinggang karena ginjal ini berbentuk seperti biji buah kacang merah. Ginjal terletak di kiri dan kanan tulang pinggang. Ginjal berwarna merah keunguan dan terletak di kiri dan kanan tulang pinggang. Ginjal memiliki 3 lapisan. Yang pertama, lapisan luar atau disebut korteks, lapisan dalam disebut sebagai medula, dan lapisan paling dalam disebut rongga ginjal atau pelvis renalis. Ginjal sebagai alat ekskresi akan menghasilkan urin. Di dalam ginjal terdapat nefron. Nefron ini tempat terbentuknya urin. Nah, di dalam nefron ini darah yang belum disaring akan masuk menuju ke glomerulus. Di dalam glomerulus ini akan terjadi proses filtrasi atau penyaringan. Darah akan disaring, kemudian akan terbentuk urin primer. Urin primer ini mengandung air, garam, glukosa, asam, hanya mengandung urea saja. Kemudian urin sekunder akan menuju ke tubulus contortus distal. Di dalam tubulus contortus distal ini akan terjadi proses augmentasi atau pengeluaran zat.
zat yang tidak dibutuhkan oleh tubuh atau zat yang berlebihan akan dikeluarkan bersama dengan urin yang mengandung urea. Kemudian akan terbentuk urin yang sesungguhnya yang mengandung urea dan zat yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Kemudian urin yang sebenarnya tersebut akan menuju ke tubulus kolektivus, kemudian akan menuju ke rongga ginjal, kemudian akan masuk ke ureter, kemudian menuju ke kandung kemih, uretra, dan urin akan keluar keluar tubuh. Jadi ada 3 proses pembentukan urin. Yang pertama, proses filtrasi atau penyaringan. Yang kedua, proses reabsorpsi atau penyerapan kembali zat yang masih dibutuhkan oleh tubuh. Dan yang terakhir, proses augmentasi atau pengeluaran zat yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Urin sebagai alat ekskresi memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, menyaring dan membersihkan darah dari zat-zat sisa metabolisme tubuh. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa urin itu di dalam proses pembentukan urin ada yang namanya filtrasi atau penyaringan. Penyaringan darah dari zat-zat yang tidak dibutuhkan oleh tubuh seperti urea. Kemudian fungsi ginjal yang kedua yaitu mengekskresikan zat yang jumlahnya berlebihan. Seperti tadi yang sudah saya jelaskan, bahwa dalam proses pembentukan urin ada proses yang namanya augmentasi atau pengeluaran zat yang sudah tidak dibutuhkan oleh tubuh atau yang berlebihan, zat yang berlebihan yang ada di dalam tubuh. Fungsi ginjal yang ketiga yaitu reabsorpsi atau penyerapan kembali elektrolit tertentu yang dilakukan oleh tubulus ginjal. Zat yang masih dibutuhkan oleh tubuh akan direabsorpsi atau diserap kembali, seperti air, asam amino, garam, dan glukosa. Kemudian fungsi ginjal yang keempat yaitu menjaga keseimbangan asam basa di dalam tubuh manusia, dan yang terakhir menghasilkan zat hormon yang berperan dalam membentuk dan mematangkan sel-sel darah merah di sumsum tulang. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Urin primer. Urin primer ini mengandung air, garam, glukosa, asam amino, dan urea. Kemudian darah yang telah disaring akan keluar. Kemudian urin primer akan menuju ke tubulus contortus promaksimal. Di dalam tubulus contortus promaksimal ini akan terjadi proses reabsorpsi atau penyerapan kembali. Zat yang masih dibutuhkan oleh tubuh, seperti air, garam, glukosa, dan asam amino. Pada proses reabsorpsi ini akan menghasilkan urin sekunder. Urin sekunder ini hanya mengandung urea saja. Kemudian urin sekunder akan menuju ke tubulus contortus distal. Di dalam tubulus contortus distal ini akan terjadi proses augmentasi atau pengeluaran zat yang tidak dibutuhkan oleh tubuh atau zat yang berlebihan akan dikeluarkan bersama dengan urin yang mengandung urea. Kemudian akan terbentuk urin yang sesungguhnya yang mengandung urea dan zat yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Kemudian urin yang sebenarnya tersebut akan menuju ke tubulus kolektivus, kemudian akan menuju ke rongga ginjal, kemudian akan masuk ke ureter, kemudian menuju ke kandung kemih, uretra, dan urin akan keluar keluar tubuh.
Jadi ada 3 proses pembentukan urin. Yang pertama proses filtrasi atau penyaringan, yang kedua proses reabsorpsi atau penyerapan kembali zat yang masih dibutuhkan oleh tubuh, dan yang terakhir proses augmentasi atau pengeluaran zat yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Urin sebagai alat ekskresi memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, menyaring dan membersihkan darah dari zat-zat sisa metabolisme tubuh. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa urin itu di dalam proses pembentukan urin ada yang namanya filtrasi atau penyaringan. Penyaringan darah dari zat-zat yang tidak dibutuhkan oleh tubuh seperti urea. Kemudian fungsi ginjal yang kedua yaitu mengekskresikan zat yang jumlahnya berlebihan. Seperti tadi yang sudah saya jelaskan, bahwa dalam proses pembentukan urin ada proses yang namanya augmentasi atau pengeluaran zat yang sudah tidak dibutuhkan oleh tubuh atau yang berlebihan, zat yang berlebihan yang ada di dalam tubuh. Fungsi ginjal yang ketiga. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mila Wahyuni akan melanjutkan presentasi tentang apa sih itu rektum dan anus. Rektum menurut bahasa Latin yaitu regere, yaitu meluruskan dan mengatur. Adalah sebuah ruangan yang berawal dari ujung usus besar setelah kolon sigmoid dan berakhir di anus. Letaknya dalam rongga pelvis di depan os sacrum dan os coccygus. Struktur rektum serupa dengan yang ada pada kolon, tetapi struktur rektum serupa yang ada pada kolon, tetapi dinding yang berotot lebih tebal dan membran mukosanya memuatan lipatan-lipatan membujur yang disebut columna morgagni. Semua ini menyambung ke dalam saluran struktur anus, struktur rektum, bagian sepertiga atas dari rektum. Sisi samping dan depannya diselubungi peritoneum. Di bagian tengah, yang hanya sisi depannya diselubungi peritoneum. Di bagian bawah, tidak diselubungi peritoneum sama sekali. Anus adalah bukan yang bagian dari akhir dari usus besar. Saluran anal merupakan pipa kosong yang menghubungkan rektum, bagian bawah akhir dari usus besar, dengan anus dan luar tubuh. Letaknya di abdomen bawah, bagian tengah di dasar pelvis. Setelah rektum, anus manusia terletak di bagian tengah pantat, bagian posterior dari peritoneum. Struktur anus saluran anal memiliki panjang sampai 2-4,5 cm. Fungsi rektum dan anus. Pertama, fungsi rektum. Biasanya rektum ini kosong karena tinja disimpan ke tempat yang lebih tinggi, yaitu pada kolon descens. Jika kolon descens penuh dan tinja masuk ke dalam rektum, maka timbul keinginan untuk buang air besar atau BAB. Mengembangnya dinding rektum karena penumpukan material di dalam rektum dan memicu sistem saraf yang menimbulkan keinginan untuk melakukan defekasi atau buang air besar. Sedangkan fungsi dari utama anus adalah feses dibuang dari tubuh melalui proses defekasi atau buang air besar, BAB. Setelah dicerna di usus halus, makanan kemudian dibawa ke usus besar yang terdiri dari sekum, kolon, rektum, dan anus. Di usus besar terjadi penyerapan air dan sisa-sisa hasil pencernaan yang melewati usus besar disebut feses. Sekian, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.